Ya, selamat pagi sahabatku, saudaraku. Pagi hari ini sangat luar biasa buat kita semua. Diberi anugerah buat Tuhan, buat kita bisa melayani tempat ini karena Tuhan sayang pada kita. Amin. Amin. Katakan amin yang percaya. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita sebelum mulai ibadah kita akan meminta pengurapan daripada Allah, penyertaan daripada Allah buat kita semua, pribadi lewat pribadi, pergumulan demi pergumulan. Kita adalah kepunyaan Dia, punya Yesus yang luar biasa. Kami meminta, kami meminta kepada Tuhan pagi hari ini kita lingkupi dengan kekuatan kuasa Allah. Baik memimpin pujian, baik membawa kebenaran firman Tuhan, datangnya daripada Allah yang mengurapinya. Mari kita akan berdoa. Satukan hati kita, bahwa hati kita memandang kepada Kristus. Hanya Dia satu-satunya Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang sangat luar biasa ini. Engkau berikan waktu buat kami bisa beribadah di hadapan-Mu. Engkau melihat hati kami pribadi lewat pribadi. Ada pergumulan demi pergumulan. Tuhan, jawabannya hanya di dalam nama-Mu. Layakkan kami untuk beribadah di dalam nama-Mu. Ampuni kehidupan kami pribadi lewat pribadi. Ketika kami ada di rumah-Mu untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan, ada kuasa, ada power daripada Allah mengurapi tempat ini. Dari pemimpin pujian, dari tim musik, dari penyembahan-penyembahan yang ada di tempat ini, Tuhan Kau urapi. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan, dari ujung timur, barat, Tuhan Kau mengurapi ruangan-ruangan ini. Ketika kami meninggikan nama-Mu, memuliakan nama Engkau, tidak ada roh lain akan menjamah kami, karena ada roh Allah yang ada di tempat ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom saudaraku semuanya, mari kita semua bangkit berdiri bersama. Kita akan memulai memuji nama Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita, tidak hanya kita, tapi anak dan cucu kita. Amin. Tidak akan berkesudahan berkat Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Katakan amin, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Ya, karena Allah menggenapi firman-Nya.
berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, hanya karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau satukan hati kita. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini, untuk memenuhi tempat ini, supaya kita bisa menyembah Tuhan, muliakan nama Tuhan. Semua pandangan, semua hati arahkan kepada Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus untuk memenuhi hati kita. Haleluya Yesus, thank you Lord. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus hadir. Kita mau imani lagu ini, saudara. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tanganmu saudara, tiada yang mustahil, oh, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara, saya mau katakan, lagu ini sungguh-sungguh luar biasa. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Siapa di antara kita yang percaya pada Tuhan? Angkat tanganmu. Dia ada, Dia hadir, Dia nyata. Kita mau datang pada Tuhan sama-sama, arahkan hati kita, serahkan segala bebanmu, segala kekhawatiranmu, segala masalahmu, apapun yang membebani hidupmu, serahkan pada Tuhan. Karena Dia melihat, Dia peduli pada kita. Kita katakan sekali lagi, tiada yang mustahil bila Roh Allah turut bekerja. Imani kata-kata ini. Oh, dan tiada karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang mustahil bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Matius 11 ayat 28 mengatakan bahwa kemarilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan padamu. Amin. Di tengah-tengah masa yang seperti ini, tidak ada orang yang tidak memiliki beban. Semuanya pasti punya masalah di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini. Tapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Siapa yang percaya katakan amin. Katakan amin. Serahkan segala kelelahanmu, keletihanmu, kelesuanmu, segala masalahmu, segala bebanmu kepada Tuhan. Karena Dia yang akan memberikan kelegaan, saudara. Dia akan memberikan jawaban atas segala masalahmu. Kita mau sujud di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan segala beban kita, karena Yesus yang akan menolong kita. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Kau pikul segala bebanku. Sujud di hartanya,
saat datang di altarnya. Mari saudaraku, semua yang berbeban berat kita datang pada Tuhan. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, kau pikul segala bebanku. Mari saudara, kita mau datang pada Tuhan. Kita bawa hidup kita. Hidupku, haleluya Tuhan. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebas. Dia akan membebaskan saudara semua dari segala ikatan apapun. Haleluya. Hidupku barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud bila
saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya minta Pak Mulyadi untuk membawakan dalam doa. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan satukan hati kita akan berdoa kepada Tuhan, biar ada rema dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan yang ditabur pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap kami, di mana kami ada saat ini, sebagaimana kami ada Tuhan, semua adalah kasih yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, di mana kami sebentar akan mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan senantiasa menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya boleh menjadi jalan keluar dalam setiap pergumulan dan permasalahan hidup kami Tuhan. Dan biarlah Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapan yang sama pada setiap kami yang pada pagi hari ini mendengar, dan juga saudara-saudara kami yang mendengar secara online. Biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami patahkan segala kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus-Mu yang menguasai hidup kami. Kau suburkan tanah hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini, saudara yang diberkati, lambaikan tanganmu. Haleluya. Saudara, puji Tuhan, pagi ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang masih muda, tapi sudah dipakai Tuhan untuk luar biasa, melayani bersama dengan tim kita Voice of Galilea. Hamba Tuhan yang masih muda, silakan saya undang Desmond untuk maju ke depan. Nih Desmond, dia akan menjelaskan pada kita pagi ini bagaimana kita bisa menyembah dan memuji Tuhan, masuk ke hadiratnya lebih dalam lagi. Ya, mari sambil menunggu Desmond, katakan pada kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan Desmond. Terima kasih Pak Moses yang sudah berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Saya langsung saja mengajak kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 16. Saya berikan tema pagi hari ini, pemuji dan penyembah sejati. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26. Untuk menghormati firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sedikit saya kesaksian Bapak Ibu. Pengalaman pertama kali saya membawa renungan firman Tuhan ketika saya praktek di daerah Purworejo, salah satu gereja kecil di sana, bukan gereja besar. Ketika satu hari Bapak Pendeta meminta saya itu membawa renungan firman Tuhan di salah satu rumah jemaat. Itu adalah pengalaman pertama saya Bapak Ibu. Saya sudah persiapkan diri karena biasanya kita jauh-jauh sebelum kita waktunya menyampaikan firman Tuhan, kita harus persiapan dulu. Tiba pada hari hanya, saya dikasih waktu itu cuman dari pagi sampai sore. Jadi saya sambil bekerja memikirkan saya mau menyampaikan apa. Jadi tibalah jam 6 kita berangkat sore. Antara rumah dengan rumah Jumat itu setengah jam perjalanan. Jadi kami naik motor. Dari rumah itu tidak ada masalah Bapak Ibu. Tetapi di tengah jalan tiba-tiba, wah, dengaran kaget. Ternyata sepeda motor kami bannya pecah. Dan itu untung aja kami tidak jatuh dan tidak ada kendaraan di situ. Semua puji Tuhan. Tapi bukan hanya sampai di situ, perasaan saya sudah mulai gak enak. Saya mulai cemas. Ini udah telat gitu loh. Jadi untuk menuju ke sana masih setengah perjalanan lagi.
Dan saya mencoba untuk menenangkan diri. Tuhan berikan jalan keluar supaya saya bisa sampai tempat tujuan. Dan akhirnya anak pendeta sudah mendahului kami menjemput saya. Dan akhirnya juga saya sudah sampai di tempat tujuan. Tanpa basa-basi Bapak Ibu, karena acara sudah selesai, tinggal menunggu firman Tuhan di giliran saya. Dan akhirnya saya tanpa berdoa lagi udah siap langsung ngomong firman Tuhan. Karena Bapak Gembala tidak ngasih tahu saya jamnya berapa menit, saya bablas setengah jam saya pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kemudian setelah pulang, Bapak Pendeta panggil saya. Esman, kenapa Om? Tahu nggak? Hari ini kamu pertama kali melayani firman Tuhan. Ban sepeda motor meletus, bocor di jalan. Kamu ini gimana ini? Kemudian dia bilang gini, harusnya kamu tahu ini udah malam. Masa kamu borong waktu setengah jam? Orang pada tidur, gak bisa fokus. Saudara, hati saya langsung, saya bukan bahagia, tapi saya sedih rasanya Bapak Ibu. Kalau orang lain berkata gini, melayani Tuhan itu ada sukacitanya, ada bahagianya, ada mukjizatnya. Tapi pengalaman pertama saya berbeda. Saya merasakan namanya sedih, pusing, mau harus ngapain. Tetapi ya namanya karena kita masih belajar lah ya, saya berusaha untuk menenangkan diri dan melupakan kejadian itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, kapan giliran Bapak Ibu merasakan namanya pelayanan, nikmatnya, manisnya, susahnya pelayan di dalam Tuhan. Kalau misalnya Bapak Ibu yang masih belum merasakan namanya tantangan dalam pelayanan, saya rasa belum lengkap kalau misalnya bumbu, kalau cuma manis saja, itu tidak cukup kalau tidak ada rasa yang lain. Di dalam pelayanan, saya berharap Bapak Ibu apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan pelayanan, karena itu adalah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya tertarik dengan kisah Paulus dan juga Silas ketika mereka berhadapan dengan masalah dalam hidup mereka. Sengaja saya mengangkat tema ini supaya kita mengerti apa sebenarnya arti dari kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, mungkin ada yang sudah sering membaca kisah ini, tapi saya menjelaskan secara singkat supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Karena sejarah itu biasanya kalau kita nggak ngerti awalnya, kita pusing, ini maksudnya apa gitu loh. Tapi saya akan menceritakan secara singkat. Kejadiannya gini, ketika Paulus dan Silas pelayanan di suatu tempat di Filipi, mereka itu bertemu dengan seorang wanita. Wanita ini bukan wanita sembarangan. Wanita ini adalah wanita seorang peramal. Jadi dia memiliki roh tenung dalam hidupnya yang menguasai pikiran dan hatinya. Jadi wanita ini kalau dibilang berbahaya. Nah kemudian yang wanita ini ternyata dia punya majikan. Majikan ini adalah orang kaya di kota itu. Dan ternyata diselidiki wanita ini membuat kaya majikannya karena orang-orang yang datang memakai jasa wanita ini itu harus mengeluarkan biaya yang besar. Jadi kalau misalnya ada orang datang meramal melihat masa depan saya gimana, karya saya gimana, ternyata itu tidak murah, itu mahal. Jadi saya pikir gini, ternyata itu iblis. Kalau main-main dengan iblis itu tidak gratis, tidak ada yang gratis dengan iblis. Dia akan meminta bayarannya dalam kehidupan kita. Paling tidak kehidupan kita yang hancur. Jadi jangan pernah main-main dengan namanya setan, apalagi ramal-ramalan. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, dari kisah Paulus ini, apa pesan Tuhan dalam kehidupan kita selanjutnya? Apa pelajaran dari kisah Paulus dan dalam penjara bagi kita sebagai orang percaya? Yang pertama adalah Tuhan membiarkan kita mengalami penderitaan bukan berarti bahwa Tuhan tidak tahu dan tidak peduli dengan apa yang kita alami. Tetapi Tuhan mengizinkan kita menghadapi penderitaan agar menjadi orang yang kuat dan teguh imannya. Saudara kasih Tuhan, di dalam dunia ini yang menjadi ketakutan bagi banyak orang adalah masalah penderitaan. Orang di dunia ini pasti namanya tidak mau menderita. Naluri kita sebagai manusia adalah inginnya bahagia. Betul Bapak Ibu? Tidak ada yang mau hidup susah di sini. Atau ada yang mau ingin menderita di sini? Gak ada ya. Saya pun tidak mau menderita. Tapi di dalam dunia ini yang namanya kita manusia pasti berhadapan dengan waktu-waktu penderitaan dalam hidup kita. Hamba Tuhan sebesar apapun, sekelas Paulus dan Silas, mereka bisa menyembuhkan orang demi nama Tuhan Yesus. Bisa disembuhkan, setan diusir, mereka lakukan tiap hari. Dan juga menyelamatkan banyak orang. Tapi toh yang namanya penderitaan,
mereka tidak bisa mengelakkan waktu-waktu susah dalam hidup mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ada kalanya kita bertemu dengan penderitaan kita. Kadang kalau kita berdoa mungkin ada yang dijawab Tuhan, tapi kadang yang lebih parahnya adalah ketika tidak ada jawaban atas doa-doa kita. Apakah kita masih setia dengan Tuhan? Amin. Itu yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Banyak orang di dunia ini minta pendeta mendoakan. Oh, pendeta minta doa ini, sembuhkan ini. Tapi ketika tidak ada jawaban, udah berdoakan berkali-kali, disitulah mulai goyah iman banyak orang dan gugur iman mereka. Karena kasih Tuhan, kenapa dikatakan bahwa sebenarnya penderitaan itu membuat kita semakin kuat dalam tangan Tuhan? Di sini gak ada anak kecil, tapi Mahesa itu punya anak kecil yang sering dibawa ke sini. Anak kecil itu kalau misalnya belajar berjalan, orang tua pertama kali kalau mengajari anaknya pasti anaknya dipegangin tangannya pelan-pelan. Kemudian setelah anaknya mulai kuat, biasanya orang tua melakukan ini. Anaknya dilepas pelan-pelan. Mungkin jatuh berkali-kali diangkat lagi. Dan tetap orang tua di situ mengawasi anaknya. Walaupun kadang anaknya nangis, tapi tetap orang tua tetap mengawasi di situ. Sampai anaknya suatu saat bisa berjalan sendiri. Saya bayangkan Bapak Ibu, saya belajar dari kehidupan saya sendiri. Ternyata pada saat kita berteriak kepada Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Tuhan sedang mengawasi kita sebenarnya. Betul Bapak Ibu? Tuhan itu mengawasi kita ketika kita jatuh pun, menangis di hadapan Tuhan. Jangan berkata bahwa Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu apa yang kita alami. Cuma masalahnya adalah kadang Tuhan itu berdiam diri, gak langsung menolong kita. Dia lihat tindakan iman kita. Kalau tindakan kita pada saat kita lemah, memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan bangga dengan kita. Tetapi pada saat kita dalam keadaan kondisi yang sangat lemah, tidak bisa berbuat apa, yang kita lakukan adalah lari daripada Tuhan, maka Tuhan akan kecewa dengan kita. Padahal sebenarnya pada saat kita menderita punya masalah, Tuhan mengingatkan itu tetap berserah kepada Tuhan. Tidak main-main loh. Kalau kita itu punya kekuatan di dalam penderitaan kita. Tuhan ngerti ketika kita punya masalah dalam hidup kita. Ketika kita sakit, siapa di sini yang pernah ditipu? Saya pernah ditipu. Tapi saya tetap belajar untuk bersabar. Siapa di sini yang pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai? Saya pernah ditinggalkan. Bahkan terakhir kemarin Tante Emi pergi dipanggil pulang sama Tuhan. Tetapi saya belajar untuk menerima keadaan itu, bahwa Tuhan punya waktu kepada kita semua. Ketika pun ada orang yang menyakiti hati kita, kita ada satu pilihan. Kita setia kepada Tuhan atau kecewa dengan Tuhan. Itu tergantung dari hati kita. Tetapi sebenarnya tujuan dari semua yang Tuhan lakukan adalah membuat kita menjadi orang yang kuat. Amin. Bukan membuat kita menjadi lemah setiap penderitaan kita hadapi. Justru ketika kita menderita, kita harusnya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah sebenarnya kekuatan kita. Gak ada saya temukan orang berkata gini, Pak Moses itu kuat ya menghadapi kebahagiaan. Loh, gak ada kata-kata seperti itu. Yang saya tahu adalah Pak Moses kuat menghadapi penderitaan. Kekuatan orang itu ketika dia berhadapan dengan kematian, berhadapan dengan masalah hidup, dia kuat menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jangan sedikit punya masalah langsung marah, emosi, dan menyalahkan orang sana sini. Ketika apalagi masuk di dunia pelayanan itu banyak lika-likunya. Mungkin ada orang baik, ketemu orang baik, syukur. Tapi kalau ketemu orang yang mungkin karakternya lain, ya kita harus siap berhadapan dengan mereka. Karena kita punya Tuhan. Kita melayani bukan karena manusia, tapi kita melayani karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kita puja senantiasa. Kemudian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini satu kesaksian bagi saya. Di sini ada Ibu Elizabeth. Saya kesaksian sedikit pengalaman saya ketika kita melayani Ibu Elizabeth. Beberapa tahun yang lalu dia kecelakaan di pelabuhan, mungkin karena tergesa-gesa atau apa. Ibu ini mengantar anaknya, setelah itu dia pulang dan terjadilah sebuah kecelakaan. Dan kecelakaannya itu tidak main-main Bapak Ibu. Sampai ada dikasih di jalan itu ada kapur ya. Biasanya kalau dikasih kapur itu paling tidak kecelakaannya parah atau kematian. Hari itu kita dipanggil, ibu ini ada di rumah sakit Sultan Agung. Dan ketika kita masuk dalam ruangan itu, Ibu Elizabeth itu nangis. Dan kita pun datang itu cuma diem aja. Karena kita nggak bawa apa-apa. Kalaupun kita bilang gini, sabar kuat ya Bu, kita rasanya tidak ada kata-kata menghibur orang yang sedang sekarat Bapak Ibu.
kakinya sudah diperban semuanya, tangannya udah diperban. Kita mau ngapain? Berkata kepadanya, kuat ya Bu, harus kuat ya Bu. Kita hanya cuma datang dan berkata gini, Bu, sampai nangis ibu ini. Dan di sekitar kita itu banyak orang lain yang sakit juga, tetangga sebelah kita. Dan kita nggak mungkin banyak kata-kata di situ, nggak mungkin. Ketika kita mulai berdoa, saya cuma bilang kepada Ibu Elizabeth, Bu, kita tidak bisa berbuat apa-apa Bu, tapi kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kita hanya meminta belas kasihan Tuhan terjadi. Karena terjadi mukjizat atau tidak, itu urusannya Tuhan. Kita hanya meminta belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak lama bicara. Saya langsung mengajak teman-teman di gereja juga yang ikut hari itu menyanyikan lagu pujian yang sederhana sekali. Kita cuma pelan-pelan. Saya bilang sama teman-teman saya, jangan terlalu besar suaranya ya, supaya yang lain gak terganggu. Kita cuma nyanyikan gini, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, sampai selesai. Itu cuma satu kali saya putar, langsung saya doa. Saudara, setelah selesai kita doa, Ibu Elizabeth bilang gini, saya sampai merinding Bapak Ibu. Tahu tadi di tengah-tengah doa, saya itu teriak, tangan saya itu ada yang ngangkat, sakit, ada yang narik tangan saya. Dan dia merasakan sakit, minta ampun, dia gak bilang gitu. Saya sampai merinding. Dan dia bilang, ini lihat tangan saya tadi gak bisa gerak, tapi sekarang puji Tuhan saya bisa gerakan. Dan saya berkata kepada teman-teman saya, Tuhan ternyata ada di tengah-tengah kita. Itu mukjizat luar biasa terjadi sampai sekarang. Ibu ini tidak ada yang patah dari tubuhnya, semua karena kemurahan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu ini pernah bersaksi waktu ada Galilean News tahun yang lalu. Di sana masih belum ada masa pandemi ya. Kita sebagai hamba Tuhan, saya baru belajar untuk bisa melayani. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah melupakan kita. Walaupun kita hanya cuman nyanyi pelan-pelan suaranya. Ternyata saya pikir gini, Tuhan itu kalau kita menyembah Dia, sebenarnya tidak harus keras suaranya. Tuhan itu mendengar ketika kita doa. Walaupun, karena semua itu ada waktunya. Ada waktu suaranya keras, ada waktunya juga suaranya lembut, ada waktunya memang kita harus berdiam diri juga. Tetapi apapun itu, persoalan yang kita hadapi, yang terpenting di dalam itu adalah Tuhan melihat hati kita. Dan pada saat itu saya merasakan Tuhan begitu luar biasa. Tuhan menyertai setiap pelayanan kita. Dan saya mengambil keputusan dan kesimpulan bahwa apapun yang menjadi permintaan doa kita di hadapan Tuhan, kita boleh belajar gini, Tuhan aku minta ini, aku minta itu. Saya pinginnya ini disembuhkan segala macam. Tapi saya boleh belajar berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan jadi kehendakku, jadilah kehendak-Mu saja. Karena apapun yang menjadi keinginan kita ini sebenarnya tidak boleh memaksakan Tuhan apapun itu. Kalau bukan Tuhan yang lakukan mukjizat dalam hidup kita, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Kita ini hanya meminta belas kasihan Tuhan. Selebihnya adalah Tuhan yang mengasihi kita. Saya percaya Tuhan itu mengasihi kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Kadang kita berkata seperti ini, wah saya tidak bisa mendengar apa-apa, masakan Tuhan mendengar doa saya. Tuhan itu Allah Maha Tahu. Alkitab berkata Tuhan tahu segala-galanya dalam kehidupan kita. Makanya saya belajar dari situ Bapak Ibu, bahwa Tuhan ketika kita berdoa dan berserah kepadanya, Tuhan sedang mengawasi kita dan menantikan tindakan iman kita di saat kita menderita. Supaya suatu saat Tuhan betul-betul memuji orang-orang yang dikasihinya. Hai engkau orang yang kuat imannya, saya akan permuliakan engkau. Tuhan kalau memuji orang itu tidak main-main. Kalau memakai orang, Tuhan tidak akan tanggung-tanggung. Paulus saja kalau meletakkan tangannya di hadapan orang sakit sembuh. Apa bedanya kita dengan Paulus? Kita punya Tuhan yang sama kok. Di dunia ini gak ada bedanya. Kita punya Yesus yang sama. Tetapi apa bedanya kita dengan hamba-hamba Tuhan yang perkasa di dunia ini? Kita sama. Tetapi masalahnya adalah, apakah kita sudah bayar harga di hadapan Tuhan? Yang kedua, memuji Tuhan karena cinta yang tulus dan murni kepada Tuhan. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam penjara, Bapak Ibu pernah ke Lawang Sewu ya? Di dalam penjara itu kan ada ruang bawah tanah. Itu kalau misalnya hukuman-hukuman berat itu diletakkan paling bawah. Jadi kalau misalnya ada air di situ,
ya matilah di situ. Jadi penjara yang Paulus alami itu sama dengan yang di Laodikia, tapi lebih parah lagi. Itu mereka diletakkan di tengah-tengah lagi. Kalau masuk di situ, kalau nggak bawa obor, itu gelap banget. Dan apa yang mereka lakukan lagi? Tangan mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tangan mereka dirantai, kaki mereka dipasung, sedemikian kuatnya. Kalau kita yang mengalami gitu, mungkin kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani Engkau, tapi kok saya menderita seperti ini? Itulah masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang Paulus lakukan? Saya tidak menemukan sungut-sungut mereka. Saya tidak menemukan kekecewaan mereka dengan Tuhan. Tapi mereka bisa bersyukur bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan mereka. Seseorang yang bisa menyembah Tuhan di dalam penderitaannya dan berkata Yesus itu tetap baik, itu karena dia punya cinta yang besar kepada Tuhan. Amin. Siapa di sini yang pernah merasakan jatuh cinta? Orang yang jatuh cinta, ciri-cirinya gini, apapun yang dilakukan, yang diminta oleh kekasih hatinya, dia bakalan lakukan. Sekalipun dia tidak sanggup lakukan, dia akan berusaha lakukan. Begitu juga dengan kita. Kalau betul-betul kita cinta dengan Tuhan, waktu itu tidak masalah bagi kita. Gereja itu tidak masalah bagi kita. Apalagi memuji Tuhan di rumah itu tidak masalah. Karena kita sedang menyenangkan hati yang kita sembah, yaitu Yesus. Tapi masalahnya gini, bagaimana cara kita mencintai Tuhan yang tidak kelihatan? Sedangkan Tuhan itu Allah yang tidak kelihatan, karena Allah itu adalah roh. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu punya waktu enggak menyembah Tuhan di rumah? 1 jam, 2 jam? Jangankan 1 jam lah, 15 menit saja. Punya waktu enggak Bapak Ibu menyembah Tuhan pagi dan sore? Kalau tidak punya waktu buat Tuhan, kapan bisa merasakan namanya jatuh cinta kepada Tuhan? Kapan bisa merasakan indahnya bersekutu dengan Tuhan? Kalau waktu saja 15 menit saja tidak punya waktu buat Tuhan pagi dan sore, kapan kita bisa merasakan namanya bersekutu dengan Tuhan? Kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, intinya adalah dekat dengan Dia, belajar dekat dengan Tuhan, supaya kita itu peka dengan ketika Dia marah, ketika Dia ingin menegur kita harus dekat dengan Dia, belajar dekat dengan Dia. Berikan waktumu buat Tuhan, menyembah Dia. Kalau di gereja kita tidak bisa memuji Tuhan, di rumah kok kita bisa memuji Tuhan? Kita di sini belajar menyembah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ada beberapa alasan yang membuat orang tidak mau memuji Tuhan. Yang pertama, kondisi dan keadaan tidak baik, lagi bad mood. Jadi ada orang berkata gini, aku tidak bisa memuji Tuhan, saya lagi emosi, saya lagi tidak happy. Saudara kasih Tuhan, sebenarnya kita memuji Tuhan itu tidak ada alasannya kita lagi marah atau tidak. Kenapa? Karena kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Karena dalam keadaan apapun firman Tuhan berkata gini, kita harus menyenangkan Tuhan dalam keadaan apapun, setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kalau lagi marah, tidak masalah. Karena kita yang butuh Tuhan. Kita tanpa Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan itu terlalu baik dalam hidup kita. Bahkan demi cintanya kepada kita, Dia rela mati loh Bapak Ibu. Kita aja masalah waktu aja masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Benar Bapak Ibu? Kita mau memuji Tuhan aja di rumah, udah capek, langsung tidur bablas. Besok pagi kerja lagi seperti itu, muter terus kehidupan kita. Sampai-sampai kita lupa bahwa Tuhan butuh waktu dengan kita. Kapan Tuhan berbicara dalam hidup kita? Saudara kasih Tuhan, kemudian saya tidak bisa bernyanyi bagus. Sebenarnya ini kata-kata yang masuk akal, tapi masalah bagus itu sebenarnya adalah waktu kita pertunjukan. Misalnya gini, orang yang memuji di depan ini butuh yang namanya skill. Tapi pada saat kita menyembah Tuhan sendiri di rumah, itu sebenarnya tidak harus ada skill, kamu bisa nyanyi atau tidak, fales atau tidak. Yang penting adalah hati kita ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin menyembah Tuhan. Pada saat kita lagi kecewa dengan orang, datanglah kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Seterusnya, musik tidak ada lampu dan kelap-kelip. Ini sebenarnya sebagai pelengkap musik. Puji Tuhan, gereja kita lengkap dengan alat musik. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tapi semua musik ini sebenarnya adalah untuk memperindah pujian kita di hadapan Tuhan, untuk mempermudah kita bisa mengalir di dalam pujian, dan lampu juga sama. Tetapi yang terpenting sebenarnya adalah hati kita yang mau menyembah Tuhan. Orang yang bisa berserah penuh kepada Tuhan
ketika dia dalam terbaring di rumah sakit. Saya pernah ketemu dengan ibu-ibu udah tua umurnya. Kita datang, dia bukan kita ngasih penghiburan, tapi dia bilang gini, kalian yang masih sehat, kalian harus punya waktu buat Tuhan, harus menyembah Tuhan. Kita cuma diam Bapak Ibu. Harusnya kita yang hibur dia, tapi dia berkata gini, kalian yang masih sehat pergunakan waktu buat Tuhan. Dia malah balik ngijil kita Bapak Ibu. Saya salut dengan orang-orang itu seperti itu. Sekalipun dia lemah di atas tempat tidurnya di rumah sakit, tapi dia tetap punya hati menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia punya cinta yang besar kepada Tuhannya. Orang yang punya cinta yang besar kepada Tuhan, apapun yang ada di depannya, masalah sebesar apapun, dia sanggup berkata bahwa gini, Tuhan itu yang terbaik dalam hidup saya. Amin. Kita punya masalah masing-masing, setiap kita itu punya masalah. Tetapi cara kita menghadapi itu berbeda-beda. Ada yang sukses menghadapi masalahnya dengan mengandalkan Tuhan, dan ada yang gagal dengan mengandalkan kehidupannya sendiri, kemampuannya sendiri. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan tetap memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Paulus adalah seorang pemuja kekasih hatinya dalam keadaan susah sekalipun, karena dia memiliki cinta yang besar dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu, sesuatu yang besar dalam hati kita adalah rasa cinta kita kepada Tuhan. Ini ada satu keluarga yang pernah minta doa kepada saya di depan bengkelnya Bu Nana. Ketika satu hari keluarga ini minta saya mendoakan mereka. Sementara saya bertanya gini kepada keluarga ini, Bu, Ibu minta doa apa? Dan mereka bilang gini, saya ingin didoakan usaha saya supaya laris, banyak pembeli datang, dan juga kesehatan kami bisa baik. Dan saya cuma diam aja. Dan saya cuma meminta Tuhan apa yang harus saya lakukan. Dan ternyata Tuhan itu berikan saya hikmat dan berkata seperti ini, Bu, memang benar, tidak salah kalau kita meminta berkat untuk usaha maju, kesehatan kita supaya sehat terus. Tapi tahu nggak Bu, kalau namanya usaha itu ada masanya naik, ada masanya turun, ada masanya laris, ada masanya tidak ada satupun orang yang membeli. Kesehatan itu baik kalau kita minta, tapi ada masanya kita sehat, tapi ada masanya kita juga lemah karena penyakit. Entah itu dari makanan kita, kelalaian kita, bisa saja sakit ke depan. Tetapi yang saya harapkan adalah kali ini minta Tuhan tinggal di dalam hatinya Ibu. Saya bilang gitu. Kenapa? Alasannya kenapa kita meminta Tuhan dalam hidup kita? Karena semua yang kita doakan rata-rata sebenarnya adalah berbaur dengan jasmani kita. Tapi kita butuh Tuhan tinggal di dalam hati kita. Walaupun suatu saat naik turunnya usaha kita, tetapi itu tidak menjadi masalah. Karena yang lebih besar dari masalah kita hadapi, ada Yesus di hati kita. Amin. Kalau Tuhan tinggal di sini, rohnya tinggal di dalam sini, dalam hati kita, tidak jadi masalah apapun sebesar apapun masalah kita hadapi. Kita tetap kuat bersandar kepada Tuhan. Itulah kekuatan kita. Anak-anak muda di tempat ini, saya pernah menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan, masa-masa stres jadi anak muda. Sering saya hadapi dulu. Tetapi saya kembali kepada firman Tuhan bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Jangan berkata, ada orang berkata seperti ini. Kalau ada seorang pendeta berdoa, Tuhan engkau hadir di sini. Saya kasih Tuhan, jangan takut kalau meminta Tuhan tinggal di dalam hati kita. Justru itu yang terbaik dan termanis bagi jiwa kita. Kenapa? Kalau Tuhan hadir bukan berarti ada kiamat, enggak. Itu bedanya Allah kita dengan Allah yang lain. Kalau Allah kita adalah Allah pengasih dan penyayang, Dia adalah Allah roh. Barang siapa menyembah Dia, biarlah menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan roh Allah itu bisa tinggal dimanapun Dia mau ada. Dia mau tinggal di sini, bisa. Dan yang mengubah hati orang adalah Roh Kudus. Sekeras apapun hati orang, sekeras apapun hati kita yang menolak firman Tuhan, tapi kalau Tuhan menjamah hati kita, hati yang keras pun bisa berubah dan bertobat. Amin. Siapa di sini yang pernah merasakan namanya jamahan Tuhan dengan mukjizat Tuhan? Banyak di sini. Pak Yakobus di belakang, dia sering berkata bahwa saya merasakan mukjizat Tuhan, jamahan Tuhan. Di saat menyanyi pun ada orang bisa menangis Bapak Ibu.
Di saat penyembahan pun dia bisa menangis. Kenapa? Karena saking dekatnya dia dengan Tuhan. Dia bisa merasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Kita butuh Tuhan dalam hati kita yang mengatur setiap langkah kita. Apalagi ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi bersama dengan Tuhan kita menjadi orang-orang pemenang. Haleluya. Itu sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Makanya kalau misalnya gini, saya antara pede dan tidak pede, percaya diri antara tidak percaya diri ketika saya mendoakan orang. Percaya dirinya, alasan saya adalah karena saya punya Tuhan yang hebat, yang tidak terbatas kuasanya, yang melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan dia. Kalau misalnya kita berdoa bagi orang banyak, di dalam hati saya berkata gini, bukan saya lakukan mukjizat, tapi Tuhan yang saya sembah, itu yang berbuat mukjizat. Jadi kemuliaan itu bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Itu kepercayaan diri saya. Tapi ketidakpercayaan diri saya juga ada. Saya adalah manusia biasa, bukan pendeta besar. Saya hanya adalah orang yang belajar untuk percaya kepada Tuhan. Percaya kepada sesuatu hal yang besar itu tidaklah mudah, tetapi butuh yang namanya kesetiaan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Saya berharap setiap jemaat di sini, apapun masalah yang sedang kita hadapi, pegang teguh bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Nah ini, jangan takut kalau engkau meminta datang, Tuhan datang kepadamu. Nah ini ada ayat firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Amin. Ini artinya gini, kalau engkau meminta Tuhan ada bersama-sama dengan engkau, Tuhan itu tidak segan-segan dia datang makan bersama-sama dengan kita. Walaupun kita tidak melihat wujud Allah yang sesungguhnya, tapi percayalah, firman Tuhan berkata gini, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat dengan matanya. Firman Tuhan itu bukan saya berkata, tapi firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata berarti ya dan amin terjadi. Kalau engkau berdoa, jangan engkau meragukan, Tuhan ada mengawasi kita setiap saat. Kalau dia melakukan mukjizat, berarti ada rencana Tuhan terjadi untuk keselamatan kita sebagai orang yang dikasihinya, dan juga untuk memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Nah ini saya simpulkan, menjadi orang yang kuat dalam penderitaan dan memiliki cinta yang murni kepada Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Di dalam penjara itu bukan hanya kisah yang terus berjalan, tetapi ada keselamatan terjadi. Dan saya berharap kita semua di sini, apapun yang terjadi ke depan, kita siap menjadi orang yang kuat. Amin. Amin. Ini kesaksian terakhir. Saya minta para pemusik untuk maju ke depan. Nah ini kesaksian anak-anak Tuhan yang sudah bertobat di Cina. Lihat, tidak ada yang memaksa mereka ketika menyembah Tuhan, tapi mereka belajar mencintai Tuhan. Jamaah Tuhan ada dalam hidup mereka. Lagu mereka, lagu yang sederhana, tapi lihat tindakan anak-anak ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mengalami jatuh cinta kepada Tuhan sehingga apapun yang terjadi, kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Kedepan kita tidak tahu apa yang terjadi. Penyakit corona masih berlanjut, tetapi tetaplah engkau ada bersama dengan Tuhan. Engkaulah yang menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan. Saya rindu kita semua seperti itu, menyembah Tuhan dengan begitu menikmati namanya penyembahan kepada Tuhan, karena kita punya sesuatu yang berbeda dengan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian, Ku Buka Hati Untuk Roh Tuhan. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati
untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati, amin, menyembah-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati jamaah kami Tuhan saat pagi hari-Mu Tuhan. Mari datang pada kami Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kuasa-Mu Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biar sore-sore bagi Tuhan kita, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Sembahan-Mu Tuhan, oh, haleluya. Yesus Kau segalanya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari datang pada kami Tuhan. Kau meminta Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami pagi hari ini. Kami mau buka hati kami untuk Tuhan. Dan kami belajar punya waktu buat Tuhan setiap saat. Karena kami tidak tahu waktu kami Tuhan di dunia ini hanyalah sementara saja. Tetapi yang terbaik bagi kami adalah setia kepada Tuhan seumur hidup kami. Kami mau belajar untuk memiliki rasa cinta yang dalam kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan sudah menjamah kami. Segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Para petugas kolektan bisa mempersiapkan diri. Mohon hormat Ibu Lita bisa berdoa untuk doa persembahan. Untuk pagi ini kami boleh bersekutu, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami bisa mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan buat kami, mengubah hidup kami untuk lebih baik lagi. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan untuk kelebaran kerajaan tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Ya, sahabat Sembah dijalankan, kita akan menyaksikan beberapa informasi kegiatan gereja kita dalam sepekan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri kebaktian hari ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sementara kami mau mengakhiri kebaktian pada hari ini, tak lupa sebelumnya Tuhan kami mau berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu Engkau curahkan atas mereka Tuhan. Pakai pelayanan mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau tambah-tambahkan urapan-Mu atas mereka Tuhan. Jikalau saat ini Engkau pakai mereka untuk melayani jemaat-Mu di Melbourne Tuhan, Engkau berkati pelayanan mereka Tuhan. Jaga kesehatan mereka Tuhan. Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu juga atas setiap kami jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, tak lupa kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada bulan ini Tuhan sedang berulang tahun Tuhan. Bagi mereka yang berulang tahun, Kau tambah-tambahkan kasih karunia-Mu atas mereka Tuhan. Kami percaya berkat pemeliharaan-Mu nyata atas mereka Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi setiap kami juga jemaat-jemaat-Mu yang datang dengan pergumulan Tuhan. Apapun pergumulan kami percaya bahwa dari surga Engkau mendengar setiap jeritan tangisan kami Tuhan, dan Engkau tidak pernah menutup mata-Mu atas setiap tetesan air mata kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang bergumul untuk masalah kesehatan kami Tuhan. Apapun penyakit kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Yehovah Rafa. Bagi Allah enggak ada yang mustahil. Dan kami percaya Tuhan, saat ini oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami telah Engkau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan itu Tuhan. Dan kami percaya jikalau Engkau izinkan penyakit itu terjadi dalam diri kami Tuhan, kami percaya ada suatu kesaksian yang indah yang akan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang bergumul untuk masalah ekonomi kami Tuhan. Apapun masalah kami, mungkin kami sedang dililit hutang, kami sedang bergumul untuk bisnis kami sedang bergumul untuk pekerjaan kami. Apapun masalah kami percaya tahun 2021 ini adalah tahun breakthrough Tuhan. Engkau akan bukakan pintu-pintu langit Tuhan bagi setiap kami, umat-umat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga bagi setiap kami yang bergumul untuk masalah keluarga mereka Tuhan. Apapun serumit masalah keluarga mereka, kami percaya Engkau sanggup untuk memberikan keharmonisan kembali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau berikan damai sukacita mengalir kembali
dalam setiap keluarga-keluarga saat ini Tuhan, yang membutuhkan solusi daripadamu. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami juga ya Tuhan, yang bergumul untuk masalah pribadi kami Tuhan. Apapun masalah kami, biarlah saat ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila Engkau sendiri yang buka jalan dan Engkau memberikan solusi, Engkau menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Karena kami percaya Engkau membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Mari jemaat Tuhan, ajak saudara untuk angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Bila kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menyertai dan menguatkan saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara sekalian, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.